kabar? Ibu harap kamu berada dalam keadaan yang sehat dan tetap harus jaga kesehatan kamu ya. Nah, baik anak-anak, ketemu lagi dengan saya Teti Gusrina Purba di pertemuan kita yang kedua untuk pelajaran Bahasa Indonesia di kelas 11 AK, OTKP, TBSM, TKJ, dan RPL. Nah, materi kita di pertemuan kedua ini masih tentang teks prosedur. Namun sebelum kita memulai pelajaran kita, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Doa, kita mulai. Doa selesai. Nah, sebelum kita memulai materi, kita lihat dulu kompetensi dasar dari teks prosedur, yaitu ada KD 31, menganalisis struktur dan kebahasaan teks prosedur. KD 41, mengembangkan teks prosedur dengan memperhatikan hasil analisis terhadap isi, struktur, dan kebahasaan. Lalu, adapun indikator dari pembelajaran teks prosedur adalah siswa mampu mengidentifikasi struktur teks prosedur, mampu mengungkapkan kembali aspek kebahasaan teks prosedur, menyusun rancangan garis besar suatu prosedur, dan yang keempat, mengembangkan teks prosedur dengan memperhatikan isi, struktur, dan aspek kebahasaan. Sehingga, tujuan dari pembelajaran teks prosedur adalah setelah mengikuti pembelajaran tentang teks prosedur, siswa diharap mampu mengidentifikasi dan merancang isi teks prosedur, memiliki sikap mandiri, kerjasama, percaya diri, dan selalu bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa. Nah, kita lihat pengertian dari teks prosedur. Teks prosedur adalah teks yang berisi cara, tujuan untuk membuat atau melakukan sesuatu hal dengan langkah demi langkah yang tepat secara berurutan sehingga menghasilkan suatu tujuan yang diinginkan. Nah, tujuan dari teks prosedur sendiri adalah untuk memudahkan pembaca maupun pendengar agar dapat mengikuti langkah atau perintah dari isi teks yang tujuan akhirnya bisa sesuai keinginan pembaca maupun pendengar. Nah, anak-anak, di sini kita lihat struktur teks prosedur. Struktur teks prosedur yang pertama ada pernyataan umum, berisi tujuan atau hasil akhir yang akan dicapai jika seseorang mengikuti langkah-langkah yang ada pada teks tersebut. Lalu yang kedua ada alat dan bahan. Lalu yang ketiga ada langkah-langkah berisi prosedur yang harus ataupun wajib diikuti agar mencapai tujuan yang diinginkan dengan tepat. Dan yang keempat ada penutup ataupun penegasan ulang. Nah, kita lihat kaidah kebahasaan teks prosedur. Yang pertama, menggunakan kata-kata kerja perintah ataupun imperatif. Nah, dikatakan kata kerja perintah atau imperatif apabila kata-kata tersebut memiliki makna menyuruh seseorang atau memerintah seseorang untuk melakukan sesuatu. Lalu yang kedua, menggunakan kata-kata teknis yang berkaitan dengan topik yang dibahas. Jadi kalau misalnya topik yang kamu bahas adalah tentang cara menghidupkan komputer, maka kata-kata teknis yang kamu pilih adalah kata-kata yang berhubungan dengan komputer, misalnya layar monitor, keyboard, mouse, sign in, dan lain sebagainya. Lalu yang ketiga, menggunakan konjungsi dan partikel yang bermakna penambahan. Konjungsi yang dimaksud di sini adalah konjungsi yang memiliki kronologis ataupun urutan waktu. Contoh, setelah itu, lalu, kemudian, dan lain sebagainya. Lalu partikel yang bermakna penambahan di sini adalah misalnya tambahkan, buatlah, masukkan. Lalu yang keempat, menggunakan pernyataan persuasif. Dimaksud pernyataan persuasif adalah pernyataan yang isinya berusaha untuk mengajak, mempengaruhi orang lain agar mau mengikuti. Contohnya, setelah kamu mengikuti kiat melakukan wawancara kerja, maka pasti ketika kamu melakukan wawancara, kamu akan percaya diri. Misalnya seperti itu ya. Lalu yang kelima, apabila prosedur itu berupa resep dan petunjuk penggunaan alat, akan digunakan gambaran terperinci tentang benda dan alat yang dipakai, termasuk ukuran, jumlah, dan warna.
Nah, kita lihat topik selanjutnya, merancang pernyataan umum dan tahapan-tahapan dalam teks prosedur. Ya, bagaimana cara merancang pernyataan umum dan tahapan dalam teks prosedur? Yang pertama, tentukan dulu macam atau jenis teks prosedur yang akan kamu rancang. Misalnya, kamu membuat jenis teks prosedur cara memakai alat mungkin, atau misalnya kamu ingin membuat jenis teks prosedur cara membuat sesuatu. Kamu harus tentukan dulu. Lalu yang kedua, tentukan topik teks prosedur. Tentunya topik teks prosedur yang kamu buat, kamu sesuaikan dengan jenis teks yang telah kamu pilih. Misalnya jenis teksnya tadi adalah cara membuat sesuatu, maka topik yang kemungkinan cocok di situ adalah mungkin cara membuat nasi goreng, cara membuat bunga dari pipet, atau yang lain sebagainya. Lalu langkah ketiga adalah menyusun rancangan pernyataan umum dan langkah-langkah atau tahapan-tahapan. Jadi tadi kalau kamu sudah tentukan jenis teks apa yang kamu mau buat, lalu kamu sudah tentukan topiknya, maka kamu bisa mulai menyusun rancangan atau garis besar pernyataan umum dan langkah-langkahnya. Nah, kita lihat bagaimana cara menyusun teks prosedur. Yang pertama, menginventarisasi macam-macam kegiatan yang pernah atau dapat dilakukan. Ya, kamu kumpulkan dulu macam-macam kegiatan yang pernah kamu lakukan atau dapat dilakukan. Lalu yang kedua, kamu tentukan tema kegiatan. Kamu mau buat tema kegiatannya tentang apa? Misalnya, kamu buat tema kegiatannya tentang bagaimana cara mengurus KTP, atau bagaimana cara memperpanjang SIM gitu ya. Lalu langkah ketiga, membuat kerangka dalam bentuk topik-topik kegiatan secara garis besar. Jadi kamu buat dulu garis besarnya. Lalu yang keempat, mensistematisasikan kerangka dengan benar dan mudah dipahami pembaca. Dalam hal ini kamu harus buat langkah-langkahnya atau tahapan-tahapannya secara berurutan. Dari awal dulu berurutan sampai ke akhir nanti sehingga ke kesimpulan. Lalu langkah selanjutnya adalah kamu kumpulkan bahan-bahan apa ya, materi-materi apa yang kamu perlukan untuk membuat teks prosedur kamu. Lalu langkah selanjutnya, mengembangkan kerangka yang sudah kamu buat tadi menjadi sebuah petunjuk yang jelas dan lengkap. Nah, kita lihat cara menyunting teks prosedur. Dalam menyunting sebuah teks prosedur, ada beberapa hal yang harus diperhatikan, yaitu kebenaran isinya. Jadi teks prosedur yang kita buat harus sesuai dengan fakta, harus benar-benar. Jadi kalau diikuti langkah demi langkah, memang benar tercipta sebuah hasil yang kita inginkan. Lalu yang kedua adalah strukturnya. Jadi ingat, struktur teks prosedur itu dimulai dari pernyataan umum, lalu tahapan-tahapan, dan yang ketiga adalah penegasan ulang, ya. Lalu kaidah kalimat. Nah, kalau kita menyusun wacana, apalagi teks prosedur, bagaimana supaya orang dapat memahami dan mudah untuk mengikuti langkah-langkah yang kita buat, tentunya harus mengerti apa yang kita tuliskan. Maka kalimat yang kita pilih haruslah kalimat yang efektif. Apa itu kalimat yang efektif? Kalimat yang efektif itu adalah kalimat yang benar, yang sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia. Lalu yang keempat, penggunaan ejaan dan tanda bacanya. Tentu saja ini sangat berpengaruh karena tanda baca mempengaruhi arti dari kalimat. Lalu ejaan atau penulisan kata, kalau penulisan katanya salah, maka maknanya juga bisa salah. Baik anak-anak, perhatikan contoh berikut ini.
sekian materi tentang teks prosedur. Ibu harap kamu semua dapat memahaminya. Baik, sebelum kita tutup pembelajaran kita pada hari ini, ada baiknya kita berdoa. Doa dimulai. Doa selesai. Sampai bertemu kembali.